Baik, Pak Dimas, mungkin sambil menunggu yang lain kita bisa mulai saja, Pak ya. Baik, siap. Untuk kelas A ini berapa, Pak, mahasiswanya, Pak ya? Ini kalau berdasarkan absen ini 40, Pak. Oke, siap. Pak. Kelas B tadi sama, Pak ya? 40, Pak ya? Sama, Pak, sama. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Yang terhormat dan kita banggakan, praktisi kita pada hari ini, yaitu Pak Dimas Hardiansa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Desa. Beliau akan mengisi kelas kolaborasi kita untuk mata kuliah auditing 1. Nah, mungkin teman-teman sudah sudah tahu bahwa praktisi mengajar ini diinisiasi atau dibuat oleh Kemendikbud untuk mengakomodir bagaimana teman-teman bisa memperoleh pengalaman langsung dari praktisi. Nah, sama seperti kelas praktisi yang lain. Nah, untuk kesempatan ini yang akan menjadi pengajar atau pembawa materi yaitu Bapak Dimas Hardiansah. Nah, mungkin Pak untuk tempat dan waktu saya persilahkan langsung kepada Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Tarmizi sehingga kelas kolaborasi untuk mata kuliah pengauditan 1 semester 4, Pak ya, untuk rekan-rekan di Universitas Borneo dapat terlaksana. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kita akan langsung masuk kepada materi, Pak ya. Saya izin Pak Tarmizi untuk lanjut. Siap Pak, lanjut Pak. Monggo. Siap, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya izin share screen. Sebelumnya saya izin, mungkin rekan-rekan bisa mengaktifkan kamera dulu ya, berkaitan dengan dokumentasian saya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Di kelas A ini apakah ada ketua kelas atau apa ya, ketua angkatan ya? Apakah ada ketua kelas? Ada PJMK-nya, Pak. Oh, siapa? Amanda Putri. Saya, Pak. PJMK-nya. Amanda Putri ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin nanti kalau ibaratnya perkuliahan sedang berlangsung, mohon bantu didokumentasiin juga ya. Oke, nanti bisa disampaikan ke Pak Tarmizi. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen terlebih dahulu.
Oke, apakah materinya sudah terlihat? Apakah terlihat? Terlihat ya? Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan hari ini di kelas kolaborasi terlihat ya? Di kelas kolaborasi ini saya akan membawakan atau menyampaikan atau sedikit sharing lah berkaitan dengan pengendalian internal. Karena kelas kolaborasi saya dengan Pak Tarmizi disetujui untuk dilakukan atau dilaksanakan. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mengetahui atau mendapatkan materi berkaitan dengan perencanaan audit, ada etika dan komunikasi dalam audit. Pada tahapan ini kita akan mempelajari berkaitan dengan pengendalian internal yang dilakukan sebelum proses audit dilaksanakan. Oke. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dimas Hardiansyah. Saya latar belakang pendidikan saya sarjana strata 1 saya diperoleh di jurusan akuntansi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dan pasca sarjana saya diperoleh di Magister Manajemen Universitas Nasional di Jakarta. Oke. Saya saat ini berdinas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi alamat kantor saya di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, di Provinsi DKI Jakarta. Untuk jabatan saya saat ini bertugas atau diamanahi sebagai auditor ahli pertama pada Kementerian Desa, pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, lebih tepatnya Inspektorat Wilayah 2. Jadi Inspektorat Wilayah 2 tempat saya berdinas itu adalah unit kerja atau pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terus pembangunan di 75.000 desa di Indonesia itu menjadi salah satu dari objek pengawasan saya atau unit kerja saya. Oke. Sebelum saya bergabung di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pengalaman kerja saya pernah bekerja di Bank BRI. Selanjutnya saya pernah bekerja di PT HM Sampurna Tbk, dan terakhir sampai dengan saat ini saya bertugas di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku auditor ahli pertama dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Desa. Nanti jika ada teman-teman yang ingin didiskusikan baik di forum kelas kolaborasi ini ataupun nanti setelah kelas kolaborasi berakhir, ada teman-teman ingin diskusi atau teman-teman ingin menceritakan pengalaman atau berbagi pengalaman berkaitan dengan yang teman-teman alami atau teman-teman bingung berkaitan dengan pembangunan di desa atau sebagainya, bisa berdiskusi lah lebih dalam dengan saya, bisa melalui media handphone atau telepon, bisa juga melalui email. Itu saya cantumkan, nanti saya sampaikan kepada teman-teman slide materi ini. Oke, kurang lebih itu perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Oke, berkaitan dengan profil saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin langsung masuk kepada materi ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi lebih jauh, saya ingin coba
memberikan gambaran sederhana apa yang dimaksud dengan pengendalian internal. Saya akan memberikan gambaran sederhana apa yang dimaksud dengan pengendalian internal dan contoh nyata yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari, hal-hal yang simpel. Nah, mungkin teman-teman dari kelas A bisa memberikan contoh atau memberikan gambaran bentuk dari pengendalian internal yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sederhana-sederhana saja. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bentuk pengendalian internal apa yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas sehari-hari lah, kayak gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Mas Andika Januardi. Baik Pak, mungkin izin terkait dengan pengendalian internal sendiri yang ada di dalam keseharian mungkin ya Pak, sebagai contoh kecilnya. Mungkin kalau saya mengasumsikan bagaimana kita memanajemen uang saku kita Pak. Jadi kayak kita diberikan uang saku oleh orang tua, kemudian kita manajemen untuk uangnya sendiri, apakah uang tersebut kita menggunakan sebagai keperluan yang mendesak ataupun keperluan yang non mendesak. Jadi pengendaliannya sendiri yang diatur saya pribadi. Jadi pengeluaran tersebut saya asumsikan untuk mau diletakkan kemana saja dan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya mungkin sudah pernah planning sebelumnya. Misalnya kalau dikasih uang jajan saya pengennya beli paket data misalnya Pak. Nah jadi saya asumsikan bahwasanya pengendalian internal itu ada pada saat saya mendapatkan uang saku, kemudian saya belanjakan dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ada hal yang lebih sederhana misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari saja. Itu bisa dijadikan contoh tadi yang dari Mas Andika, tapi ada lebih hal-hal yang lebih sering lah kita lakukan. Sebenarnya banyaklah bentuk pengendalian internal yang sudah kita lakukan, tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa itu namanya bentuk pengendalian internal seperti itu. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Mungkin Mbak Stefani bisa memberikan contoh? Menurut saya, kalau pengendalian internal yang pernah saya lakukan itu misalnya kayak tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Oke, terus? Selain itu, sama kayak Andika tadi, itu kayak misalnya dikasih uang itu kita tidak boros. Jadi itu sama aja kayak mengendalikan diri untuk tidak berfoya-foya gitu, Pak. Oke, oke. Saya kasih gambaran sederhana lagi nih. Jadi pengendalian internal itu ditujukan untuk menjaga aset organisasi nih. Kalau kita ngomonginnya aset organisasi, kalau kita ngomonginnya pribadi, kita bisa ngomongin untuk menjaga aset pribadi atau menjaga kepentingan pribadi kita. Saya kasih contoh gambaran sederhana pengendalian internal yang mungkin teman-teman tidak sadari bahwa itu namanya pengendalian internal. Contoh, teman-teman, apakah handphone teman-teman diberikan password atau pola atau PIN seperti itu? Saya rasa hampir semua orang memberikan PIN ya, atau memberikan password ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman memberikan password nih untuk handphone teman-teman? Coba ada yang bisa memberikan alasan? Saya coba Mbak siapa nih? Mbak Andi Sofia. Handphonenya dikasih password nggak? Iya, Pak. Oke. Alasannya memberi password pada handphone apa? Agar lebih aman juga, Pak. Biasa kalau misalnya HP dibiarkan juga kan biasa kalau nggak bawa password dia dibuka-buka. Oke. Artinya itu sebagai bentuk dari Mbak siapa tadi, Mbak Sofia ya? Iya, Pak. Jadi itu bentuk dari Mbak Sofia untuk menjaga privasi kan?
Artinya Iya, agar privasi Mbak Sofia terjaga, agar privasi Mbak Sofia tidak, agar orang lain tidak membuka handphone Mbak Sofia sembarangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dari pengendalian internal di pribadi kita atau di kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana nih. Misalnya lagi gini, berkaitan dengan supaya orang tidak menggunakan, tidak dapat mengakses handphone Mbak dengan mudah, Mbak kasih password. Terus agar handphone tersebut tidak tergores, apa yang dilakukan? Kita kasih apa ya, anti gores seperti itu. Agar handphone tersebut ketika terjatuh atau misalnya jatuh lah ibaratnya, itu tidak rusak, kita coba kasih dia case pengaman supaya dia ketika terjatuh tetap aman. Nah, itu adalah beberapa contoh pengendalian internal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan. Ada lagi, untuk pengamanan data, kita coba memberikan software atau antivirus lah di handphone tersebut, supaya data-data yang ada tadi aman. Kan gitu. Selain supaya tidak mudah diakses orang, kita juga pengen data kita tadi aman. Nah, jadi itulah kurang lebih gambaran pengendalian internal yang sangat sederhana nih, yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Oke, kurang lebih sudah dapat gambaran lah ya, apa bentuk pengendalian internal gitu. Oke, selanjutnya ke materi. Saya akan membagi, karena saya di sini adalah dosen praktisi, artinya saya akan membawa pengalaman-pengalaman saya di dunia kerja ke dalam lingkup pendidikan seperti itu. Jadi nanti di beberapa materi mungkin saya akan melihatnya dari sudut pandang sebagai praktisi. Saya di sini adalah praktisi di auditor, tapi auditor pemerintah. Jadi melihatnya dari sudut pandang auditor pemerintah. Sedangkan kalau di materi yang disampaikan di mata kuliah pengauditan, lebih ke pengendalian internal secara umum, baik di perusahaan, baik di pemerintahan, maupun di organisasi-organisasi lain. Nanti pada bagian pertama kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan pengendalian internal, sedangkan di bagian kedua nanti kita akan membahas bentuk pengendalian-pengendalian internal yang ada di pemerintahan. Oke. Nanti di bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai pertama berkaitan dengan pendahuluan. Nanti ada definisi-definisi dari pengendalian internal atau internal control, ada objektif internal control, ada komponen dan prinsip, ada internal control dan responsibilities, ada limitasi atau keterbatasan, ada nanti kita mempelajari berkaitan inherent risk, controllable risk, dan residual risk, dan selanjutnya sampai nanti akan ada contoh-contoh pengendalian internal yang ada di lingkup pemerintahan. Saya menyampaikan di lingkup pemerintahan karena saya adalah orang pemerintahan, ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Pendahuluannya dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern atau internal control atau IC didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Jadi yang harus sama-sama kita ketahui, pengendalian internal itu dipengaruhi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan juga teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Nah, jadi kita ada tujuan nih, terus agar tujuan kita tercapai, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Nah, dalam kita mencapai tujuan tadi, mungkin akan ada permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul, baik itu berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan teknologi informasi, berkaitan dengan berbagai macam hal. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus kita kendalikan agar tujuan kita tadi tercapai, seperti itu. Oke, selanjutnya, pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dalam melindungi sumber daya organisasi.
Oke. Ini pendahuluan berkaitan dengan pengendalian internal. Jadi intinya pengendalian internal itu untuk kita memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuan itu terkadang kita ada kendala-kendala, baik berkaitan dengan teknologi informasi, berkaitan dengan SDM. Nah, terus apa yang akan kita lakukan terhadap hal tersebut seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, mengapa kita mempelajari pengendalian internal ini penting? Bagi rekan-rekan yang nantinya bercita-cita untuk berprofesi sebagai auditor, baik sebagai auditor pemerintah, baik auditor swasta, atau auditor perusahaan, ataupun auditor publik, atau di KAP seperti itu. Nah, kenapa memahami pengendalian internal itu sangat penting? Karena sebelum kita melakukan audit pada satu objek audit, kita harus lebih dahulu memahami pengendalian internal di instansi tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, kita harus memahami dulu. Jadi sebelum melakukan audit harus ada dulu kita pemahaman terlebih dahulu terhadap pengendalian internal yang ada. Seperti itu. Pengendalian internal ini, jika teman-teman mempelajari berkaitan dengan pengendalian internal, itu sangat erat kaitannya dengan sistem informasi akuntansi. Mungkin sudah menerima materi ya mungkin sebelumnya berkaitan sistem informasi akuntansi. Nah, jika di sistem informasi akuntansi kan kita mempelajari nih flowchart. Nah, begitu juga nanti di perusahaan ataupun di instansi pemerintah itu ada yang namanya flowchart atau bisa juga kita sampaikan sebagai SOP seperti itu. Dengan kita mempelajari atau memahami sistem informasi akuntansi dengan baik atau kita bisa membaca flowchart dengan baik sehingga kita bisa mengetahui kelemahan dari satu entitas atau suatu organisasi tersebut. Nah, kita bisa melihat pengendalian internalnya tadi hanya dari melihat flowchart seperti itu. Jika pengendalian internalnya dirasa efektif, mungkin kita bisa tidak terlalu lebar dalam menentukan objek audit. Sedangkan jika pengendalian internal kita rasa tidak efektif, itu bisa kita lebarkan ruang lingkup dari pemeriksaan tadi, bahkan masuk ke dalam substansi-substansi gitu. Nah, berdasarkan tujuan umum dari pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan atau organisasi atau entitas agar satu, tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi ada 3 tujuan umum. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, kita akan masuk ke definisi apa itu pengendalian internal. Nah, mungkin ada beberapa definisi. Ini definisi yang pertama, menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, dan juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, saya coba, kalau di sini kan poin pertamanya, jadi 3 golongan tujuan dari pengendalian internal menurut IAPI itu kan adalah salah satunya adalah keandalan pelaporan keuangan. Nah, jadi tujuan pertama itu berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan. Mungkin saya tanya ke Mbak siapa nih? Mbak Diah. Mbak Diah bisa menceritakan nggak atau bisa membedakan nggak antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan? Apa beda antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan?
Jadi kan tujuan pengendalian internal itu salah satunya itu memastikan keandalan pelaporan keuangan. Nah, dia mengatakan keandalan pelaporan keuangan. Nah, yang jadi pertanyaan, atau gini, sama nggak pelaporan keuangan dan laporan keuangan? Baik, Pak. Izin menjawab. Ya. Menurut saya, kalau laporan keuangan itu adalah sebuah proses dari seorang akuntan dalam menyusun sebuah laporan keuangan, sedangkan pelaporan keuangan itu sendiri menurut saya adalah sebuah laporan keuangan yang sudah diaudit, nah, yang kemudian menjadi sebuah pelaporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Oke, kalau pelaporan? Tadi apa? Laporan atau pelaporan? Saya langsung dua-duanya tadi, Pak. Oh, gitu. Jadi intinya adalah kalau pelaporan, seperti apa tadi? Kalau laporan keuangan itu merupakan sebuah laporan yang dihasilkan dari seorang akuntan, yang dimana laporan keuangan itu salah satu unsur dari pelaporan keuangan. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat lain atau memberikan gambaran lain? Coba Mbak siapa nih? Coba Mas Romi. Mas Romi? Iya Pak, baik. Kalau laporan keuangan itu Pak, unsur utama dari pelaporan keuangan. Oke. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke. Ada yang lain? Satu lagi. Dapat mungkin dari Mas Sulans Jasiru. Mas Sulans? Oke, jadi gini ya. Jadi kan yang dituntut dalam pengendalian internal itu salah satu tujuannya adalah keandalan pelaporan keuangan. Dia bukan meminta keandalan laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu adalah dokumen akhir lah dari kegiatan atau proses pelaporan keuangan. Sedangkan di sini kan yang diminta adalah keandalan pelaporan keuangan. Pelaporan sendiri adalah proses sejak dari awal nih. Misalnya ada transaksi atau apa, dari proses-proses dalam proses kegiatan itu sehingga terjadinya terakhir di laporan keuangan. Jadi kalau pelaporan itu berkaitan dengan prosesnya, sedangkan laporan itu berkaitan dengan dokumen akhirnya seperti itu. Jadi gitu. Jadi mengulas lagi berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia, itu sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini definisi kedua setelah definisi pertama dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini ada dari KUSO yang mengatakan bahwa pengendalian internal itu adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain dalam sebuah entitas yang didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan terkait dengan operasi pelaporan dan ketaatan. Jadi, mereka mengatakan bahwa pengendalian internal itu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain. Berarti proses yang dipengaruhi oleh semua orang yang dalam satu usaha atau satu organisasi tersebut, yang didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang terkait dengan operasi, pelaporan, dan ketaatan. Nah,
berdasarkan definisi KUSU, mereka mengkategorikan ada 5 komponen dari pengendalian internal. Nah, yang pertama itu ada pengendalian control environment atau lingkungan pengendalian. Itu yang kedua ada risk assessment atau pemahaman risiko. Dan yang ketiga ada kontrol aktivitas atau kegiatan pengendalian. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, atau informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Nah, berkaitan dengan detail hal tersebut, hal-hal ini tadi 5 komponen pengendalian internal akan kita pelajari lebih detail pada slide selanjutnya. Oke, sedangkan definisi pengendalian internal sendiri menurut kriteria of control board adalah elemen dari sebuah organisasi yang mendukung orang-orang dan menawarkan keyakinan yang berdasar atas pencapaian tujuan organisasi dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi dari operasi, keandalan pelaporan internal dan eksternal, ketaatan dengan hukum perundangan dan kebijakan internal. Mengkategorikannya menjadi 4 hal: tujuan, komitmen, kemampuan, pengawasan, dan pembelajaran. Oke ya. Lanjut kita ke definisi menurut Turnbull. Pengendalian internal itu meliputi kebijakan proses, tugas, perilaku, dan aspek lain dalam organisasi yang menawarkan keyakinan yang berdasar dalam memfasilitasi operasi yang efisien dan efektif, memudahkan untuk merespon risiko bisnis operasional, keuangan, dan ketaatan yang signifikan, yang meliputi untuk mencapai tujuan organisasi, meliputi pengamanan aset, identifikasi, dan mengelola kewajiban, kualitas pelaporan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oke. Ini adalah objektif dari pengendalian internal. Menurut framework-nya KUSU, 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek yang berbeda dalam internal control. Ada tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan ketaatan, seperti itu. Oke. Saya balik lagi ke ini. Oke, seperti definisi dari Turnbull ini kan dikatakan bahwa jadi ini untuk menjaga pengendalian internal itu dilakukan untuk menjaga agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, kenapa tujuan organisasi itu harus dijaga? Karena itu tadi, karena perusahaan kan memiliki beberapa tujuan-tujuan. Jadi dalam mencapai tujuan itu terkadang ada kendala-kendala pada setiap prosesnya. Nah, kendala-kendala setiap prosesnya itu harus bisa dikendalikan melalui pengendalian internal tadi. Oke. Oke, teman-teman, ini ada komponen dari pengendalian internal. Mungkin ada yang pernah melihat atau pernah membaca atau pernah mempelajari dari kubus komponen pengendalian internal seperti yang saya tampilkan ini. Apakah ada yang pernah melihat atau pernah membaca? Oke, apakah ada yang pernah melihat atau pernah membaca? Izin Pak. Siap. Ya, kalau saya pernah lihat sebuah jurnal Pak yang menampilkan komponen ini, tapi mungkin saya waktu itu cuma lihat di bagian kontrol activities-nya Pak. Jadi untuk keseluruhan tidak Pak. Oke, baik. Saya izin sebentar ya, saya angkat telepon sebentar ya.
Mohon maaf, terganggu. Bisa dilanjutkan tadi, Mas Andika? Jadi pernah melihat ya? Pernah melihat bentuk ini, tapi hanya berkaitan dengan kontrol ya? Iya, Pak. Sudah Oke. secara keseluruhan dijelaskan. Oke. Yang lain apakah ada yang pernah melihat atau pernah mempelajari berkaitan dengan komponen pengendalian internal seperti kubus yang saya tampilkan ini? Belum ya? Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini pada kubus yang menghadap ke depan itu adalah 5 komponen dari pengendalian internal. Ada lingkungan pengendalian atau control environment, ada risk assessment, ada kontrol aktivitas, ada informasi dan komunikasi, dan monitoring aktivitas. Itu ada 5. Ini merupakan 5 komponen dari pengendalian internal. Sedangkan untuk kubus yang di atasnya itu adalah berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan compliance. Nah, jadi pengendalian internal yang 5 ini, dari kontrol sampai dengan monitoring itu, dilakukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang di atas tadi. Menunjang kegiatan operasional, menunjang kegiatan reporting, menunjang kegiatan compliance atau kepatuhan. Jadi, bagaimana 5 pengendalian internal ini, 5 komponen pengendalian internal ini dapat menunjang operasional. Operasional itu kan berkaitan dengan pencapaian laba perusahaan, seperti itu. Terus bagaimana 5 pengendalian internal ini mendukung kegiatan reporting atau pelaporan. Tadi kan berharap adanya pelaporan yang andal, seperti itu. Itu harus didukung oleh 5 komponen pengendalian internal ini tadi. Begitu juga compliance atau kepatuhan terhadap hukum. Nah, itu juga harus dilakukan oleh 5 komponen pengendalian internal tadi. Sedangkan untuk kubus yang menghadap ke kanan itu adalah level yang ada pada satu organisasi atau satu perusahaan atau bisa satu pemerintahan. Ada mulai dari level teratas sampai dengan bawah, bisa dikatakan dari staf sampai manajemen tengah sampai akhirnya manajemen puncak. Artinya pengendalian internal yang ada itu berlaku bukan hanya untuk level-level tertentu, tetapi seharusnya juga berlaku untuk semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Saya ambil contoh misalnya, di dalam satu perusahaan atau satu organisasi, untuk seluruh karyawan diwajibkan untuk ketika memasuki perusahaan itu harus menggunakan ID card atau kartu tanda pengenal. Tujuannya misalnya agar orang asing tidak bisa masuk ke dalam perusahaan, agar tidak meminimalisir terjadinya pencurian di perusahaan. Jadi dibuat aturan lah oleh perusahaan itu, semua karyawan ketika masuk ke perusahaan harus menggunakan ID card atau kartu tanda pengenal. Nah, aturan itu berlaku untuk semua level pada perusahaan, mulai dari level-level karyawan atau level staff sampai dengan level tertinggi, sampai dengan manajemen puncak. Seharusnya itu diberlakukan hal yang sama. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, lanjut. Ini ada. Oke, kita akan menjabarkan 5 komponen pengendalian internal tadi, teman-teman. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Nah, nanti kan dari ada 5 komponen dalam pengendalian internal itu, yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah mencakup standar, proses, struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Subkomponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi. Nah,
Dasar dari adanya pengendalian internal itu harus adanya lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu yang lingkungan pengendalian yang mendukung sangat membuat pencapaian tujuan dari pengendalian internal itu tercapai. Jadi misalnya lingkungan pengendalian itu bagaimana kebijakan dari satu organisasi atau satu perusahaan itu telah ditetapkan seperti itu. Misalnya tadi kan berkaitan dengan penggunaan ID card. Apakah sudah ada aturan berkaitan dengan penggunaan ID card di dalam perusahaan itu? Apakah sudah dibentuk dalam satu kebijakan seperti itu? Nah, jika sudah ada kebijakan itu artinya lingkungan pengendaliannya sudah ada atau sudah mulai terbentuk. Oke. Dan selanjutnya berkaitan dengan risk assessment atau pemahaman risiko. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang akan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal ataupun eksternal, bersumber dari luar. Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang untuk mengenali dan menilai risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Risiko dapat muncul biasanya adanya hal-hal baru yang bisa SDM, teknologi, atau aturan dan standar. Oke. Saya minta teman-teman, beberapa orang lah, memberikan contoh resiko-resiko eksternal dan juga resiko internal yang muncul dalam kehidupan teman-teman sehari-hari seperti itu. Contoh-contoh sederhana aja lah. Kan setiap orang itu pasti punya resiko lah ya. Adalah resikonya pokoknya. Dari setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki resiko. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh, gambaran sederhana saja. Dari kegiatan atau kehidupan teman-teman sehari-hari, contoh resiko yang muncul dari luar pribadi teman-teman atau eksternal maupun yang berasal dari internal teman-teman. Mungkin bisa memberikan contoh. Mbak siapa nih? Mbak Deviana, dengar saya? Mbak Deviana? Ya, Pak. Oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, tadi kan kita sudah mempelajari berkaitan dengan 5 komponen pengendalian internal. Dan komponen yang kedua itu berkaitan dengan pemahaman risiko. Jadi, setiap orang itu kan memiliki resiko nih. Nah, Mbak bisa nggak kasih contoh saja resiko yang mungkin terjadi pada diri Mbak, baik yang bisa berasal dari eksternal maupun internal pribadi Mbak sendiri. Coba, kita kasih contoh nggak? Mbak Maksudnya Deviana? apa ya, Mbak? Ya, Pak. Jadi gini, gimana ya? Saya ambil contoh nih. Mbak Deviana dari rumah ke kampus naik apa? Naik motor. Naik motor, oke. Masuk ke kampus jam berapa? Kalau tadi pagi jam 8. Jam 8. Mbak dari rumah jam berapa? Jam 7.30, Pak. 7.30, oke. Dari misalnya nih, dari hal tersebut nih misalnya, Mbak masuk ke kampus jam 8, dari rumah jam 7.30, terus menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kalau dari hal tersebut, ada nggak mungkin muncul resiko-resiko kayak gitu? Mulai dari Mbak berangkat sampai ke kampus tadi. Ada mungkin muncul resiko-resiko nggak?
Kalau saya sih ada sih Pak resikonya. Soalnya kan kadang kalau misalnya saya bawa motor ada yang laju, terus tuh kan saya kalau misalnya lihat orang laju tuh langsung kayak kaget gitu nah Pak. Oke, itu resiko. Terus berarti apa lagi? Terus tuh kadang kalau misalnya juga saya pernah kesiangan terus nggak lihat waktu, terus kalau pergi kampus tuh laju-laju itu juga bisa jadi risiko menurut saya Pak. Oke, itu adalah resiko menurut Mbak. Ada resiko seperti kejadian di jalan seperti itu ya. Resiko Mbak datang terlambat seperti itu ya. Iya Pak ada. Oke. Nah, kalau menurut Mbak resiko itu bisa dihindari nggak atau bisa diantisipasi nggak? Bisa Pak dengan Bagaimana coba? dengan cara lebih teliti lagi, lebih mengatur memanage waktu gitu. Misalnya MK-nya jam 8, usahakan datangnya tuh lebih awal lagi kalau rumah jauh dari kampus, Pak, seperti itu. Oke, jadi itulah bentuk pengendalian Mbak ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi Mbak memang sudah diharuskan nih datang ke kampus jam 8 sudah harus memulai kegiatan atau pembelajaran. Jadi berangkat dari rumah 7.30. Jadi kan ada kemungkinan resiko-resiko yang mungkin muncul nih ya. Bisa jadi nanti bannya pecah di jalan, misalnya ada kendala pada kendaraan bermotor atau ada apa kayak gitu kan. Itu kan artinya ada resiko-resiko yang mungkin muncul. Belum lagi resiko kemungkinan terlambat seperti itu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasinya tadi kan benar seperti yang Mbak sampaikan bisa datang lebih awal seperti itu. Jadi menggunakan kendaraan bermotornya tidak terlalu laju seperti itu, bisa agak lebih santai jam 7 kayak gitu. Jadi Mbak dari rumah jam 7.30 masuk jam 8 gitu. Iya, Pak. Kalau saya juga kebetulan di kantor masuk jam 8, tapi saya dari rumah jam 5. Jadi kayaknya enak di Kalimantan deh. Saya juga mau pindah ke Kalimantan aja nanti. Biar bisa agak santai. Kalau di Jakarta saya masuk kantor jam 8, tapi dari rumah harus udah jam 5, udah harus berangkat. Oke, balik ke materi ya. Nah, mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh resiko-resiko yang mungkin terjadi pada teman-teman. Oke, Mas Andika. Ya, permisi Pak, izin mungkin untuk contoh yang kecil, yang mungkin kalau tadi tentang handphone, kalau saya mungkin tentang handphone dan juga pergi ke kuliah, kalau saya mungkin resikonya itu terkait dengan misalnya saya punya sosial media Instagram. Nah, untuk resiko internalnya sendiri, kemungkinan besar saya bisa saja melupakan password dan juga masuk ke akun tersebut. Dan untuk resiko eksternalnya sendiri itu bisa saja berupa hacker yang mencoba untuk masuk ke akun saya seperti itu. Oke, itu bisa. Oke, saya kasih contoh terakhir nih ya. Contoh terakhir yang contoh-contoh gampang bentuk resiko yang mungkin muncul di teman-teman. Misalnya besok pagi itu ada jadwal ujian dari ujian pengauditan, ujian akhir semester pengauditan. Nah, kebiasaan mahasiswa dan juga dulu saya waktu S1 juga kebiasaannya sama, ada metode yang namanya SKS ya biasanya ya. Jadi belajarnya sistem kebut semalam gitu kan. Jadi asumsi saya, wah saya besok mau ujian, pokoknya malam ini saya akan belajar mulai jam 7 pagi sampai subuh pokoknya, saya nggak mau tidur gitu. Pokoknya saya mau belajar terus gitu. Itu kan memang tujuan kita tuh agar besok ujiannya tercapai, agar besok bisa melaksanakan ujian. Nah, nanti bisa muncul risiko-risiko eksternal dan risiko-risiko internal dari hal tersebut. Misal, kita atau teman-teman berniat jam 7 malam nanti pokoknya saya mau belajar sampai besok pagi untuk ujian pengauditan besok pagi. Ternyata jam 7 pagi listrik padam. Jam 7 malam listrik padam seperti itu. Nah, teman-teman bercita-cita akan belajar nih dari jam 7 sampai dengan subuh gitu, sistem kebut semalam tadi. Nah, jadi ada risiko eksternal yang muncul.
yang tidak bisa kita kendalikan, tiba-tiba listrik padam, seperti itu kan. Itu yang namanya risiko eksternal. Sedangkan risiko internal sendiri, misal niatnya belajar dari jam 7, ternyata baru niatnya dari jam 7 sampai dengan subuh mau belajar nih, mengauditan. Ternyata baru jam 9 sudah ngantuk kayak gitu. Teman-teman sudah ngantuk. Nah, itu artinya kan ada resiko internal yang muncul seperti mengantuk tadi itu. Itu resiko internal yang muncul dari akibat kelakuan yang sistem kebut semalam tadi. Nah, seperti itu. Kurang lebih gambaran sederhananya. Nah, apakah hal tersebut bisa dikendalikan? Ya, tentu saja bisa. Apalagi berkaitan dengan resiko-resiko internal. Misal, oh ini apa namanya besok ujian, misalnya tanggal 10 ujian pengauditan seperti itu. Mungkin yang teman-teman bisa lakukan mungkin 1 bulan sebelumnya sudah belajar, tapi biasanya jarang ya 1 bulan sebelumnya sudah belajar ya. Biasanya SKS terus ya. Biasanya besok mau ujian baru malamnya belajar gitu. Nah, itu kan bisa dilakukan tuh. Misal mulai mencicil pelajaran, mencicil pelajaran sehingga ketika besok mau ujian ya malamnya tidak ada masalah. Mau malamnya mati listrik, mau seperti apa ya tidak masalah karena selama ini kita sudah melakukan atau mencicil bahan ajar untuk hal-hal yang akan diujikan tadi. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Oke, itu poin pertama, resiko yang bisa muncul baik dari internal maupun dari eksternal, seperti itu. Kalau di perusahaan misalnya, resiko-resiko internalnya itu bisa jadi dari SDM-nya sendiri seperti apa. Terus bisa jadi dari manajemennya seperti apa. Sedangkan resiko-resiko eksternal bersumber dari luar bisa jadi contoh seperti perusahaan nih, saya ambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang tembakau atau rokok seperti itu. Nah, mereka ada resiko internal dan resiko eksternal. Resiko eksternalnya tadi misal pemerintah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan menaikkan cukai rokok seperti itu. Nah, itu kan di luar kapasitas dari internal perusahaan untuk mengendalikan. Nah, tapi resiko-resiko itu muncul. Itulah yang dinamakan resiko-resiko eksternal tadi. Seperti itu. Selanjutnya, penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang untuk mengenali dan menilai risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kalau mendengar kalimat toleransi risiko, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ini ada resiko, tapi kita toleransi. Apa yang ada di pikiran teman-teman kalau mendengar kalimat toleransi resiko? Coba Mbak Fajriah Ulfah. Apa Mbak? Kalau toleransi resiko seperti itu. Mungkin resiko yang apa ya bisa kita terima mungkin Pak seperti itu. Oke, yang bisa diterima gitu. Oke, ada yang lain? Mbak Putri Nanda, coba. Kalau menurut saya sendiri, Pak, untuk toleransi resiko itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Fajriya, itu adalah resiko yang kita dihadapkan terhadap suatu resiko, tapi kita bisa menerima resiko tersebut. Oke. Oke, ada yang pendapat berbeda? Siapa nih? Mas Kunradus? Apakah dengar suara saya, Mas Kunradus? Ya Pak, terdengar Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Fajria sama Mbak Putri tadi kan toleransi resiko itu yang bisa kita terima nih, resikonya ada terus kita bisa terima. Kalau menurut Mas gimana? Ya Pak. Toleransi resiko itu seperti apa?
toleransi risiko, Pak. Kalau menurut Mbak Putri sama Mbak Fajria tadi kan toleransi resiko yang ada tapi kita terima kayak gitu. Kalau menurut Mas, tahu sama pendapatnya? Kalau saya hampir sama. Cuman dia kalau toleransi risiko itu dia seperti kayak membatasi pengambilan risiko yang diterima itu dari pencapaian tujuan tersebut. Oke, sip. Nah, jadi kata kuncinya benar seperti yang disampaikan oleh Mas Kunradus tadi. Toleransi resiko itu kita memberikan batasan penerimaan resiko terhadap diri kita atau terhadap organisasi atau terhadap instansi seperti itu. Misalnya saya ambil contoh gini. Tadi siapa tadi yang memberikan contoh dia berangkat dari rumah jam 7.30? Mbak siapa tadi? Saya, Pak. Mbak Deviana ya? Oke. Kalau Mas Kunradus biasanya ke kampus naik apa? Naik motor, Pak. Naik motor. Jam berangkat dari rumah jam pukul berapa? Biasanya pukul 7.30. 7.30. Masuk sama jam 8. Kalau menurut Mas Kunradus, batas maksimal Mas untuk bawa motor tuh berapa kilometer per jam? Kurang lebih 40 km. Oke. Kalau Mbak Deviana berapa kilometer per jam bawa motor? 30 mungkin, Pak. 30 gitu. Mbak Deviana dengan 30 tapi tidak terlambat ya? Tergantung sih, Pak. Kadang saya 40 juga. Oh gitu, oke. Kita ambil contoh nih. Anggap saja Mas Kunradus tadi ke kampus dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Mbak Deviana itu 40 km per jam. Dengan pertimbangan nih Mbak Deviana, karena saya perempuan Pak. Mas Kun kan, wah karena saya mantan pembalap Pak, jadi saya 60 Pak. Kadang saya 100 gitu loh katanya. Nah, itulah yang dinamakan batas toleransi teman-teman. Batas toleransi atau tingkat toleransi resiko. Dengan resiko yang mungkin muncul sama nih. Ada kemungkinan muncul, karena kebetulan berangkatnya sama, 7.30 semua nih. Kemungkinan muncul resikonya terjadi sesuatu di jalan. Terus ada mungkin kemungkinan muncul resiko terlambat. Terus yang paling sama-sama kita hindari misalnya resiko kecelakaan di jalan. Kan sama-sama resiko itu mungkin dialami oleh Mas Kunradus, mungkin dialami oleh Mbak Deviana, tapi keduanya memiliki toleransi resiko yang berbeda. Kalau Mas Kunradus beranggapan bawa motor 60 km per jam itu masih pada tahap aman sih. Saya aman Pak 60 km Pak. Oh, biasa juga saya dulunya 100 km per jam gitu. Nah, tapi kalau Mbak Deviana, wah Pak, saya kan perempuan Pak. Saya hanya 40 km per jam saja Pak supaya saya aman. Nah, itulah yang namanya batas toleransi resiko. Jadi, di masing-masing orang itu toleransi resikonya berbeda-beda. Atau masing-masing organisasi itu toleransi resikonya berbeda-beda. Misalnya perusahaan A, dia memberikan batasan toleransi piutang tidak tertagih sebesar 10%. Nah, tapi kalau menurut mereka itu batasan toleransi 10% masih aman. Sedangkan kalau perusahaan B, wah kita tidak bisa nih batasan toleransi terhadap piutang tidak tertagih hanya 5% seperti itu. Nah, artinya kan dari masing-masing perusahaan memiliki toleransi resiko yang berbeda-beda. Apa yang menjadi dasar bisa berbeda-beda? Itu tergantung dari selera pimpinan ataupun selera manajemen seperti apa. Berdasarkan bahasanya tuh istilahnya ya. Selera pimpinan lah namanya. Jadi sesuai dengan selera pimpinan berdasarkan mungkin riwayat-riwayat terdahulu, berdasarkan pengalaman-pengalaman organisasi. Jadi memberikan batasan-batasan toleransinya masing-masing. Oke. Resiko yang poin terakhir, resiko dapat muncul biasanya adanya hal-hal yang baru. Jadi resiko itu muncul biasanya karena ada hal-hal yang baru. Bisa yang muncul itu SDM, bisa berkaitan dengan teknologi, bisa berkaitan dengan aturan, bisa berkaitan dengan standar seperti itu. Ketika ada aturan baru, ya
mungkin akan muncul risiko baru seperti itu. Ketika akan adanya standar baru, ya mungkin akan memunculkan risiko baru. Ketika ada teknologi baru, ya memungkinkan akan adanya risiko baru seperti itu. Mungkin apa ya? Saya ambil contoh. Dulu ketika teman-teman mungkin tidak mengalami ya handphone BlackBerry masih mengalami. Pernah Pak mengalami. Mengalami ya, apa handphone BlackBerry mengalami seperti itu. Sebelumnya lagi misalnya telepon yang hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon apakah mengalami? Pernah Pak, itu kami masih SMP. Oh, masih SMP. Nah, seperti itu. Jadi dulu dengan telepon yang ada namanya fitur hanya untuk telepon dan SMS, mungkin resikonya hanya penipuan melalui telepon atau penipuan melalui SMS seperti itu. Misalnya, selamat Anda mendapatkan hadiah bla 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 seperti itu. Nah, itu kan resiko yang muncul dengan adanya teknologi tadi. Nah, ketika teknologi tadi sudah diperbarui, misalnya sekarang dengan gadget yang layar sentuh seperti itu atau yang memiliki kemampuan lebih baik seperti itu. Nah, ketika teman-teman mendapatkan link misalnya dari nomor tidak dikenal, nomor WA seperti itu, ketika teman-teman mengklik, itu tiba-tiba misalnya langsung masuk ke dalam sistem mobile banking teman-teman seperti itu. Nah, itu kan artinya ada risiko-risiko baru yang muncul karena adanya teknologi baru. Seperti itu. Oke, poin kedua ini dari 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang kedua berkaitan dengan pemahaman risiko. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas atau kegiatan pengendalian. Oke. Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur. Misalnya prosedur operasi standar atau SOP, untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Aktivitas-aktivitas pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai tahap proses bisnis dan dalam setting atau konteks teknologi. Yang digunakan aktivitas pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif. Aktivitas pengendalian juga bisa manual atau otomatis. Contohnya adalah aktivitas otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan evaluasi kinerja. Oke, ini poin kedua kan. Jadi kegiatan pengendalian itu kan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ya. Aktivitas-aktivitas, misal contoh, kayak Mbak Deviana tadi kan misalnya menggunakan motor nih ke kampus. Terus muncullah resiko-resiko yang mungkin muncul, misalnya seperti terjadi sesuatu di jalan, terus bannya pecah, terus remnya yang blong seperti itu. Nah, itu kan resiko-resiko yang mungkin muncul. Nah, aktivitas atau kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Seperti misal, supaya motor Mbak Deviana tadi remnya tidak blong, atau supaya bannya tidak bocor seperti itu. Mungkin akan dilakukan aktivitas-aktivitas seperti membawa ke bengkel, terus merawat kendaraan tersebut seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pengendalian terhadap resiko-resiko yang mungkin muncul tadi seperti itu. Nah, aktivitas pengendalian itu ada yang bersifat preventif, ada juga yang bersifat detektif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, teman-teman pernah atau sering mendengar ya istilah langkah preventif. Terus ada lagi istilah mitigasi risiko. Apakah teman-teman pernah mendengar? Atau contoh nih, mitigasi bencana seperti itu. Saya rasa seringlah kita mendengar langkah preventif, terus mitigasi risiko. Ada yang bisa memberikan pengertian nggak? Apa yang dimaksud preventif, apa yang dimaksud dengan mitigasi seperti itu?
Mungkin Mbak Suryati ya? Mbak Suryati, Pak, suara saya terdengar? terdengar Pak? Oke. Mbak Suryati pernah mendengar istilah preventif nggak? Enggak Pak. Kalau mitigasi? Mitigasi. Mungkin sering dengar nih, kalau ibaratnya ada di berita-berita mitigasi bencana, misalnya kayak gitu. Kalau dengar pernah Pak. Kalau pahamnya belum, tapi ya? Iya Pak, kadang tuh, Pak kalau berita tuh dengar tuh mitigasi tuh dia cuma ngasih lihat gambarnya, jadi bingung gitu Oh Pak. gitu. Maksudnya Pak. Oke, siap. Coba Mas Ramadan Syah Rama, bisa nggak memberikan pengertian apa itu preventif, atau apa itu mitigasi, seperti itu? Mungkin bisa memberikan gambaran? Atau siapa nih yang bisa kasih gambaran? Pengertiannya dulu lah, definisinya dulu. Preventif seperti apa? Mbak Putri Nanda, coba. Oke Pak, jadi untuk preventif dan mitigasi itu sendiri, itu adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi bagaimana upaya kita untuk mencegah agar hal itu terjadi. Misalkan langkah preventif kita untuk mencegah narkoba, seperti itu. Oke, kalau mitigasi? Atau itu tadi dari keduanya ya, pengertian dari keduanya? Kalau untuk mitigasi sendiri mungkin lebih ke upaya untuk mengidentifikasi masalah itu sendiri gitu kali Pak ya. Oke. Jadi dia kalau menurut saya lebih ke dua-duanya ini lebih ke upaya seperti itu. Oke, Upaya itu sebelum itu terjadi. Oke, itu sebelum itu terjadi gitu ya? Iya Pak. Oke. Kalau dari Mbak Diah, bisa nggak Mbak? Apa Mbak? Kalau menurut Mbak Diah? Baik Pak. Sudah. Pemahaman yang saya pahami tentang preventif itu merupakan suatu usaha atau upaya pencegahan, dalam hal ini pencegahan terhadap sesuatu yang hal-hal yang sifatnya akan membahayakan. Terus kalau mitigasi sendiri, kalau mitigasi itu sendiri simulasi dari apa sesuatu itu akan terjadi gitu Pak. Gambarannya lah gitu Pak. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Karena ini berkaitan dengan kegiatan pengendalian ya, karena berkaitan dengan aktivitas-aktivitas. Mungkin teman-teman pernah mendengar preventif atau mitigasi? Ada yang bisa lagi memberikan tambahan? Saya Pak, Oke. Kalau langkah preventif itu menurut saya itu tindakan pencegahan. Contohnya aja kayak COVID ini. Jadi langkah preventifnya yaitu menjaga jarak. Nah, sedangkan mitigasi sendiri itu kayak serangkaian upaya untuk mencegah juga Pak, hampir sama langkah pencegahan. Tapi itu di langkahnya tuh lebih apa ya? Dari kayak kesiapan, misalnya kayak kesiapan menghadapi bencana alam, terus tuh kita dikasih apa penyadaran tentang bencana alam, terus perencanaan kalau misalnya ada bencana alam kayak mana kayak gitu Pak. Oke. Sudah ada tiga pengertiannya dari teman-teman. Semuanya hampir sih sebenarnya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, beda utama antara preventif dan juga mitigasi. Seperti ini.
Kalau preventif itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi. Nah, sedangkan kalau mitigasi itu mengurangi dampak. Dia udah terjadi, tapi kita kurangi dampaknya. Benar tadi yang disampaikan oleh siapa tadi terakhir, Mbak Fajria Ulfa ya. Contoh kayak ketika COVID. Apa sih langkah preventif kita agar tidak terkena COVID seperti itu? Misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, itu adalah langkah-langkah preventif. Atau kita tidak keluar rumah, seperti itu. Itu langkah preventifnya. Jadi mengurangi kemungkinan kita terkena COVID, misalnya seperti itu. Itu preventif. Nah, sedangkan mitigasi adalah mengurangi dampak. Nah, misalnya teman-teman vaksin nih. Teman-teman vaksin. Teman-teman vaksin, ketika sudah vaksin, itu masih ada kemungkinan teman-teman untuk terkena COVID, seperti itu. Tetapi dampak yang diberikan sangat menurun seperti itu. Kalau dulu ketika belum divaksin, orang kena COVID, ada yang seperti saudara-saudara kita, ada yang sampai dengan meninggal, seperti itu. Tetapi ketika sudah vaksin, hampir masyarakat Indonesia seluruhnya sudah vaksin, dampak dari dia terkena COVID tadi, ya akhirnya hanya seperti flu-flu biasa, seperti itu. Nah, karena kita sudah berusaha untuk mengurangi dampak. Jadi kalau preventif itu mengurangi kemungkinan, yaitu tadi dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, jarang keluar. Sedangkan kalau mitigasi itu adalah mengurangi dampak, supaya dampaknya tuh berkurang. Contoh lain lagi seperti ini. Teman-teman tadi mungkin ini, ketika teman-teman akan berpergian keluar kota atau kemarin kegiatan mudik, ketika teman-teman sebelum meninggalkan rumah, teman-teman sebelumnya pasti memastikan nih, oh tidak ada lagi yang tercolok ke listrik, TV sudah dicabut dari colokan listrik, seperti itu. Habis itu tidak ada lagi setrikaan sudah dicabut dari colokan, seperti itu. Terus kompor-kompor sudah dipastikan sudah lepas, seperti itu. Nah, itu adalah langkah preventif. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, seperti itu. Nah, tetapi terkadang kita sudah berusaha untuk melakukan langkah preventif, tetapi resikonya tetap terjadi, tiba-tiba masih terjadi kebakaran. Untuk mengurangi dampak kemungkinan terjadinya kebakaran, mungkin orang tua teman-teman tadi misalnya ada barang-barang berharga di rumah, ketika akan mudik itu sudah dititipkan misalnya di keluarga misalnya di keluarga yang lain. Terus seperti ijazah-ijazah, surat-surat berharga, terus sertifikat-sertifikat, terus itu semua itu dititipkan nih sama keluarga. Nah, itu sebagai langkah bentuk mitigasi. Jadi kita mencegah supaya tidak terjadi kebakaran. Setelah itu, kalaupun terjadi kebakaran, ya minimal kayak surat-surat kita aman. Terus kayak misalnya ada nyimpen perhiasan-perhiasan aman. Terus yang seperti itu. Nah, itulah bedanya atau contoh dari kegiatan preventif dan juga mitigasi. Itu juga yang ada di dalam organisasi, baik perusahaan, baik juga pemerintahan atau instansi pemerintah. Oke. Itu kan berupa aktivitas-aktivitas ya, seperti misalnya tadi menggunakan masker. Menggunakan masker kan adalah sebuah aktivitas. Terus juga kita melakukan menggunakan masker. Terus juga ada contoh tadi saya mengambil contoh barang-barang berharga kita titipkan ke sanak saudara yang dekat yang tidak mudik, seperti itu. Itu kan adalah aktivitas-aktivitas. Begitu juga di dalam pelajaran ini, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian itu kan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas. Oke, itu berkaitan dengan kegiatan pengendalian. Oke, lanjut. Selanjutnya berkaitan dengan 5 komponen pengendalian internal yang keempat, itu berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Ini entitas memerlukan informasi
demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Yang pertama, manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal KUSU, adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, atau up to down, atau dari bawah ke atas, bottom up, maupun lintas fungsi, seperti itu. Ini komponen pengendalian internal yang keempat, berkaitan informasi dan komunikasi. Ini ada komponen pengendalian yang terakhir, berkaitan dengan monitoring atau pemantauan. Komponen pengendalian internal yang terakhir itu berkaitan dengan pemantauan. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Teman-teman pernah mendengar kalimat evaluasi? Pasti pernah lah ya, evaluasi gitu. Kalau monitoring, apakah pernah mendengar monitoring? Monitoring itu kan sama dengan pemantauan ya. Pemantauan. Ini kan monitoring atau pemantauan seperti itu. Nah, ada nggak yang bisa membedakan apa beda antara monitoring atau pemantauan dengan evaluasi? Mbak Putri PS coba. Mbak Putri PS. Halo, Mbak Putri. Iya, Pak. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Mbak Putri mungkin sudah sering ya dengar kalimat monitoring dan evaluasi gitu ya? Monitoring dan evaluasi gitu. Bisa, Mbak Putri bisa kasih gambaran nggak? Apa itu monitoring? Apa itu evaluasi? Coba. Kalau menurut saya nih, Pak, kalau monitoring itu kegiatan pengawasan yang di awal, sedangkan kalau yang evaluasi itu kegiatannya yang di akhir, Pak. Evaluasi di akhir, jadi hanya dilakukan di akhir seperti itu? Iya, Pak. Oke. Kalau evaluasi di awal nggak boleh? Bisa. Jadi kan evaluasi di awal, Pak. Evaluasi boleh nggak misalnya dilakukan di awal atau di pertengahan atau di seperti apa gitu evaluasi? Kalau menurut saya sih Pak, biasanya itu kalau melakukan evaluasi itu di akhir, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak. Oke. Bisa kasih contoh nggak dari definisi yang Mbak Putri sampaikan tadi? Bentuk monitoring itu seperti apa? Bentuk evaluasi seperti apa? Contoh sehari-hari aja. Misalnya nih Pak, seperti contoh kegiatan kan biasanya di rapat nih Pak. Ada kegiatan-kegiatan. Nah biasanya itu kan setiap habis kegiatan tuh ada kayak rapat evaluasi gitu Pak. Oke. Kegiatan itu di monitoring. Terus? Udah? Iya Pak. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh lain atau definisi lain berkaitan monitoring dan evaluasi? Contoh yang sederhana saja lah. Oh gini, saya ambil contoh lagi, kita kembali ke contoh tadi yang berkaitan dengan apa ya tadi itu? Dengan ini, dengan Mbak Deviana ke kampus menggunakan motor setiap hari berangkat setengah 7.30 sampai jam 8 selama 1 bulan nih misalnya, selama 1 bulan. Mbak Deviana
dari selama 1 bulan itu ternyata 10 hari terlambat seperti itu. Nah, apa yang teman-teman bisa kasih gambaran monitoring dan evaluasi dari kejadian Mbak Deviana tadi? Yang dia pakai motor jam 7.30 berangkat, sering terlambat, seperti itu. Ada nggak contoh kegiatan monitoring dan evaluasi yang bisa dilakukan dari kejadian itu? Ada, Pak. Siapa tadi? Mungkin Saya, apa, Pak Putri. seperti apa? Kalau menurut saya dari kejadian yang dialami oleh Deviana itu kan tadi selama 1 bulan itu dia berangkat ke kampus, kemudian 10 hari di 10 hari pertama itu dia terlambat gitu, Pak. Nah, jadi kita bisa melakukan monitoring dalam 1 bulan itu selama kegiatan itu berlangsung. Jadi kita memonitoring selama 10 hari itu untuk memperbaiki ke depannya untuk 20 hari ke depan. Sedangkan untuk kegiatan evaluasinya itu setelah 1 bulan itu berjalan, dievaluasi kembali nih bagaimana untuk di bulan depan, apa yang harus dibenahinya, apa yang seharusnya tidak dia ulangi dari bulan yang kemarin, seperti itu, Pak. Oke. Apakah saya mesti nunggu setelah 30 hari baru saya mengevaluasi Mbak Deviana tadi? Apakah saya tidak bisa melakukan evaluasinya ketika misalnya baru 5 hari, ternyata dari 5 hari pertama dia 2 hari terlambat, seperti itu. Saya bisa nggak melakukan evaluasinya ketika hari kelima misalnya itu? Mungkin kalau menurut ya Pak, kalau menurut saya sendiri bukan untuk evaluasi tidak, tapi lebih ke monitoring. Jadi untuk 5 hari itu lebih ke monitoring bagaimana keberlangsungan selama 5 hari itu, seperti itu. Dimonitoring ketika terjadi masalah, kayak tadi kan terlambat, berarti untuk 6 hari ke depannya atau di hari ke-6 sampai dengan ke depannya itu lebih diperbaiki lagi. Kemudian di akhir baru dilakukan yang namanya evaluasi. Seperti itu, Pak. Saya hanya melakukan pemantauan berarti ya di 5 hari pertama tadi ya. Oke. Di minggu pertama tadi anggap aja Mbak Deviana dari 7 hari dia telat 3 hari. Di minggu pertama kita lakukan pemantauan. Terus di minggu kedua nih ternyata dari 7 hari dia masih 3 hari nih terlambat. Apakah saya tidak bisa melakukan evaluasi di minggu kedua? Menurut teman-teman, saya bisa melakukan evaluasi nggak di hari kedua? Atau saya mesti menunggu, nanti nih saya tunggu dulu sampai akhir bulan gitu. Apa kita biarin aja nih, oh ya udah nggak apa-apa lah, siapa tahu minggu depan dia nggak terlambat lagi, seperti itu. Yuk, Mas Andika. Permisi Pak, mungkin izin untuk saya sendiri mungkin ke definisi lagi kembali untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau menurut saya sendiri, evaluasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk summary atau menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan atau berjalannya tersebut. Dan untuk monitoring sendiri mungkin itu proses yang dilakukan untuk selama kegiatan tersebut berlangsung. Jadi untuk kasus Deviana tadi, apabila dia berjalan dari kampus dari rumahnya kemudian ke kampus, nah kita monitoringnya itu melihat dari mungkin berapa lama dia jalan dan berapa lama kemungkinan dia sudah sampai di kampus. Dan untuk evaluasinya sendiri itu saat dia sudah berada di kampus dan kita memperhitungkan oh ternyata dari rumahnya itu dapat disimpulkan bahwasanya sudah dijalani dari beberapa hari dan ternyata segini untuk kecepatannya dan juga ketepatan untuk sampai ke kampus. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi gini, dari kasus Mbak Deviana tadi gini. Jadi kalau monitoring itu kan berkaitan dengan pemantauan nih, pemantauan yang bisa kita lakukan. Seperti definisi ini tadi, monitoring atau pemantauan. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan. Bisa evaluasi berkelanjutan, bisa evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Itu berdasarkan dari kesepakatan atau aturan-aturan yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Bisa jadi evaluasinya berkelanjutan, bisa jadi evaluasinya terpisah. Misalnya Mbak Deviana selama 1 bulan kita berikan dia
kita berikan dia kewenangan untuk berangkat dari rumah jam 7.30 sampai jam 8. Ternyata di minggu pertama dia terlambat 3 hari, minggu kedua terlambat 3 hari, seperti itu. Nah, bentuk monitoring saya tadi melihat mengapa dia bisa terlambat, apa faktor-faktor yang bisa membuat dia terlambat, terus seperti apa gitu. Nah, kalau dia evaluasinya berkelanjutan, saya boleh melakukan evaluasi di minggu pertama. Saya lihat nih, kendala pertama dia nih karena kendaraan dia itu remnya sudah mulai tidak pakem lagi atau dol atau loss seperti itu. Nah, saya sudah mengetahui. Terus lagi misalnya alasannya terlambat di minggu pertama 3 hari tadi karena ban motornya sering bocor seperti itu. Nah, itu baru di minggu pertama nih. Apakah saya membiarkan hal tersebut akan terus terjadi selama 1 bulan tanpa saya melakukan apa-apa? Kan tidak. Nah, kalau evaluasi berkelanjutan, saya bisa melakukan evaluasi di minggu pertama. Saya melihat nih, permasalahannya bannya sudah botak nih, jadi harus segera diganti. Kan saya tidak mesti menunggu di akhir bulan untuk saya memberitahu Mbak Deviana supaya tidak terlambat lagi, ban motornya harus diganti tuh supaya bisa cepat di jalan. Kan tidak mesti menunggu di akhir. Nah, kalau evaluasi berkelanjutan itu bisa dilakukan per periode sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu. Nah, kecuali evaluasinya terpisah, itu mungkin hanya bisa dilakukan di akhir atau terpisah dari monitoring yang lainnya, seperti itu. Jadi jawabannya tergantung dari aturan yang ada di perusahaan, apakah dia evaluasi berkelanjutan, apakah evaluasi terpisah, atau kombinasi, seperti itu, teman-teman. Saya ambil contoh lagi sederhana. Misal teman-teman menanam pohon mangga di rumah teman-teman, seperti itu. Selama 1 tahun ini, teman-teman melihat, memonitor atau memantau pertumbuhan dari pohon itu tadi. Misalnya, sebulan pertama tumbuhnya segini, sampai akhirnya 1 tahun seperti ini. Nah, ketika di akhir tahun pertama, teman-teman mengevaluasi. Misalnya tetangga sebelah rumah kita ini menanam mangga juga nih. Kita nanam mangga, dia nanam mangga. Dengan waktu penanaman yang sama, kok mangga tetangga sudah berbuah, sedangkan mangga kita belum berbuah, seperti itu. Nah, itu kan harus dilakukan evaluasi. Ternyata pupuk yang digunakan oleh tetangga sebelah merek B. Berarti kita mengganti pupuk kita dari pupuk A menjadi pupuk B. Nah, itu bentuk evaluasi kita. Oke, saya lanjut ya. Ini 5 komponen terakhir dari pengendalian internal. Jadi, teman-teman sekedar mengoverview, pertama tadi ada lingkungan pengendalian, ada risk assessment, ada kontrol aktivitas atau aktivitas pengendalian, ada informasi dan komunikasi, dan terakhir itu monitoring atau pemantauan. Prinsip-prinsip pengendalian internal itu ada 17 yang dibagi menjadi 17 menjadi 5 subbagian. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Oke, lanjut. Oke, prinsip pertama dari lingkungan pengendalian. Prinsip pertama dari lingkungan pengendalian, di lingkungan pengendalian itu ada 5 prinsip pengendalian internal. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa membaca sendiri. Materinya akan saya serahkan ke Pak Tarmizi. Oke, kurang lebih isinya organisasi menunjukkan komitmen, Dewan Komisaris menunjukkan independensi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris, manajemen menetapkan struktur, organisasi menunjukkan komitmen, organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya prinsip pengendalian internal di penilaian risiko itu ada 4. Yang pertama, organisasi menetapkan tujuan, organisasi melakukan identifikasi, organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan atau fraud, atau organisasi melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan. Oke, jadi untuk poin terakhir, organisasi itu harus terus mengikuti perkembangan ini. Tidak bisa kita pakai kacamata kuda, jadi nggak bisa misalnya, kemarin pakai aturan yang ini. Tidak bisa, kita harus terus
update berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan teknologi, dan lain-lain. Oke. Ini prinsip pengendalian internal di komponen ketiga, aktivitas pengendalian. Ada 3. Pertama, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan resiko. Selanjutnya, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi pendukung pencapai tujuan. Selanjutnya, organisasi memperlakukan aktivitas-aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur. Oke, selanjutnya prinsip pengendalian internal berkaitan informasi dan komunikasi. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi baik yang dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, bla 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 sampai ada dan berfungsi. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan. Organisasi menjalin komunikasi dan pihak-pihak eksternal. Nah, oke. Kan di sini ada dikatakan berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Ada organisasi menjalin komunikasi dan pihak-pihak eksternal. Nah, kalau dari sisi perusahaan, siapa sih sebenarnya pihak yang dimaksud dengan pihak eksternal? Kalau perusahaan melihat orang eksternal itu siapa tuh yang dimaksud oleh perusahaan eksternal itu? Orang eksternal tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan seperti itu. Siapa pihak-pihak eksternal yang dimaksud oleh perusahaan biasanya? Oke, langsung saja ya. Jadi pihak-pihak eksternal yang dimaksud oleh perusahaan biasanya adalah bisa jadi investor atau kreditur yang memberikan investasi kepada perusahaan kita. Kenapa kita perlu mengkomunikasikan pengendalian internal yang kita miliki kepada pihak-pihak lain? Karena biasanya investor itu atau pemilik modal akan melihat pengendalian suatu perusahaan. Oh, jika pengendalian suatu perusahaan itu sudah baik, maka dia tidak ragu untuk melakukan investasi atau menanamkan investasi pada perusahaan tersebut. Makanya komunikasi berkaitan dengan pengendalian internal juga perlu disampaikan kepada pihak-pihak eksternal itu tadi. Oke, yang terakhir itu berkaitan dengan aktivitas monitoring. Yang organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi baik yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan maupun dilakukan secara terpisah. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab. Oke. Nanti bisa teman-teman baca sendiri berkaitan dengan 17 prinsip pengendalian internal. Oke. Ini adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian internal pada satu perusahaan atau satu organisasi atau satu pemerintahan. Itu yang pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen, ada personel lain, ada auditor internal, ada dewan komisaris. Nah, semua pihak ini bertanggung jawab terhadap pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi pihak-pihak ini yang bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya internal control limitasi atau keterbatasan dari pengendalian internal. Jadi pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan itu memiliki keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan, kurang lebih ada 6 yang saya sampaikan. Yang pertama, terkadang pengendalian internal kesesuaian tujuan yang ditetapkan sebagai prasyarat untuk pengendalian internal. Yang kedua, kenyataan bahwa penilaian manusia dalam pengambilan keputusan bisa saja salah dan bias. Bias itu gini, setiap orang itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Jadi bias seperti itu. Yang ketiga, kerusakan yang dapat terjadi karena kegagalan manusia seperti kesalahan-kesalahan kecil.
Yang keempat, kemampuan manajemen untuk melakukan pengabaian sistem pengendalian internal. Yang kelima, kemampuan manajemen, personel lain, dan pihak luar untuk mengalahkan sistem melalui kolusi. Yang keenam, kejadian eksternal di luar kemampuan pengendalian organisasi. Oke, ini adalah 6 keterbatasan dari pengendalian internal. Coba kita lihat keterbatasan yang nomor 4. Keterbatasan yang nomor 4 itu dikatakan bahwa kemampuan manajemen untuk melakukan pengabaian sistem pengendalian internal. Nah, jadi di perusahaan itu kan ada tataran manajemen lah ya. Kenapa manajemen bisa mengabaikan sistem pengendalian internal? Kalau menurut teman-teman. Coba mungkin Mas Romi. Mungkin Mas Romi bisa? Atau siapa nih? Mbak Murni Andriani coba. Mbak Murni Andriani. Halo, Mbak Murni Andriani. Apakah suara saya terdengar? Oke. Maaf Pak, jaringan Murni lagi nggak bagus Pak. Oke. Mbak Uswatun Hasanah. Mbak Uswatun Hasanah. Ya Pak. Dengar suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke. Mbak Uswatun, coba perhatiin yang poin nomor 4. Jadi ada kemampuan manajemen untuk melakukan pengabaian. Kenapa manajemen bisa mengabaikan aturan atau bisa menabrak aturan? Kira-kira. Karena mungkin menurut pihak manajemen itu yang diabaikan itu menurutnya tidak diperlukan gitu kali. Oke. Jadi karena itu tidak diperlukan, makanya diabaikan gitu. Iya. Oh, kalau tidak diperlukan, kenapa dibuat aturan seperti itu? Kalau menurut Mbak. Sini, saya ambil contoh nih, contoh sederhana. Misalnya di dalam perusahaan ditetapkan aturan bahwa semua pegawai ini ya, artinya mulai dari karyawan biasa sampai dengan yang puncak tertinggi, itu ketika masuk ke perusahaan harus menggunakan ID card misalnya. Nah, tapi harus menggunakan ID card supaya misalnya